Salam profit untuk semua trader base. Di akhir video biasanya saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar. Saya saranin untuk menonton videonya sampai akhir karena saya hanya menggunakan satu teknik. Biasanya ada banyak pertanyaan yang masuk itu sama dan selalu berulang. Jadi ada potensi pertanyaan teman-teman sudah dijawab di video-video sebelumnya. Teman-teman juga bisa sharing entry baik loss ataupun profit, atau jika mengalami kendala di market saat ada setup yang membingungkan bisa sharing di komentar, misalnya dengan menyebutkan time frame base dan posisi entry-nya, atau dengan menyebutkan jam servernya, karena nantinya akan kita ulas di video berikutnya. Kali ini saya akan trading di pair USD CHF. Seperti biasa saya akan menandai body base Ingaf di time frame H4. Base merupakan tempat terbaik untuk entry, tapi bukan konfirmasi untuk entry. Untuk konfirmasi entry sendiri kita ganti ke time frame H1. Kita akan lihat apakah sudah terbentuk setup sell, dominant break atau CBM break. Dan di sini market sudah membuat setup sell dominant break. Cirinya saat harga naik ada candle bull di break minimal 3 candle. Lalu gunakan Fibonacci level Fibo 0 di harga terakhir di dalam trend dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle dominan. Karena jarak entry dan level Fibo 0 itu dekat, jadi saya akan memperbesar lot. Saya menggunakan akun 10.000 unit. Jadi 5 lot ini setara dengan 0,5 lot jika menggunakan akun 100.000 unit. Seperti biasa pasang stop loss di kisaran level Fibo 0 dan pasang take profit di kisaran level Fibo 261. Oke, di sini setup sudah lengkap, kita tinggal tunggu respon market terhadap base sell dan setup sell dominant break tersebut. Jika market merespon, harga akan turun ke level Fibo 261, tapi jika market tidak merespon, market akan melanjutkan kenaikannya. A few moments later. Oke, di sini market tidak merespon base sell dan setup sell dominant break tersebut. Harga naik ke level Fibo 0 sekaligus menyentuh stop loss yang terpasang di level tersebut. Jika setup gagal, saya tidak perlu mencari argumentasi kenapa setup itu bisa gagal, tapi jawaban yang pasti karena market tidak merespon setup tersebut. Relax aja karena ada banyak setup berikutnya untuk kita merecovery loss. Oke, seperti biasa saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar. Langsung saja. Yang pertama dari Abang Deprianto. Salam profit Bang Boim. Tolong cek Audi USD, ada base sell di time frame H4. Tolong koreksi Bang, terima kasih. Kita akan analisa pair Audi USD. Yang ditanyakan Abang Deprianto adalah base sell di time frame H4. Mungkin yang termaksud ini. Yang terdekat dengan running harga adalah ini, base ini. Jika kita lihat memang saat ini harga sudah berada di base sell H4. Seringkali ada pertanyaan bagaimana kita mengetahui bahwa base itu valid atau enggak. Sebenarnya tidak ada yang tahu pasti apakah base sell ini valid atau enggak selama di time frame H1 market tidak membuat setup sell CB1 atau dominant break. Jika market itu merespon base sell di H4 ini, minimal market akan membuat sinyal atau setup, yaitu setup sell CB1 atau dominant break sebagai konfirmasi kita untuk entry. Untuk Abang Deprianto, benar sekali di sini terdapat base sell, tapi perlu diingat kembali jika nanti ada candle di time frame 4 yang break base ini atau ada candle bull yang melepasi break ini, maka base ini sudah tidak bisa digunakan lagi Bang. Thank you Abang sudah sharing analisanya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Abang Iwan Purwadharma. Salam profit Bang Boim, rencana Senin 9 Januari
saya akan entry sell di Audi CHF. H4 sudah sentuh best sell, H1 sudah break CB1, peluang full margin karena ada engulf sell di H1. Mohon arahannya Om. Nuhun, salam dari Bandung. Thank you Abang, salam juga dari Cirebon untuk Bandung. Kita akan analisa pair Audi CHF di time frame H4. Jika yang Abang maksud adalah best sell ini, saat ini base-nya sudah tidak bisa digunakan lagi karena base ini sudah di break oleh candle bull. Artinya base ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Dan jika kita lihat di time frame H1, di sini juga belum terbentuk setup sell CB1 break Bang. Nah, ini adalah candle CB1 yang merah. Setup sell CB1 break terbentuk jika candle CB1 ini di break oleh candle bear. Maka setup itu baru terbentuk Bang. Dan untuk setup full margin, jika candle CB1 ini sudah di break oleh candle bear, lalu harga kembali lagi ke base ini, maka di situ kita bisa entry full margin karena di sini merupakan poin entry yang cukup baik. Oke, thank you Abang sudah sharing analisanya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya dari Sonata. Audi CAD Bang, tolong dikoreksi tanggal 6 Januari 21. Apa mau membuat setup CB1 break? Terima kasih Bang. Kita akan analisa pair Audi CAD di tanggal 6 kemarin. Yang Abang maksud adalah candle server di jam 21, artinya yang ini. Ini bukan CB1 karena apa? Karena ini selevel dengan IB. IB adalah yang ini. Dua candle terakhir di dalam trend adalah IB. Ini adalah IB yang di break oleh satu candle. Artinya ini bukan CB1 karena selevel dengan IB. Jadi ini tidak bisa digunakan sebagai candle CB1. Thank you Abang, semoga menjawab pertanyaannya. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya dari Bimo Suno. Sebenarnya dari hasil backtest yang saya lakukan bisa dipakai di time frame berapapun, mulai dari M1 sampai monthly, bahkan dengan atau tanpa base sekalipun, sangat sederhana dan powerful. Salut tidak pernah mengajak untuk scalping, dan salut juga untuk terus mengingatkan soal manajemen keuangan dan manajemen risiko dalam pasar forex. Terima kasih Mas Boim. Oke, sama-sama Bang Bimo Sunu sudah sharing hasil backtestnya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, sekian saja pertanyaan yang bisa saya jawab. Jika ada pertanyaan yang kelewat, saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Semoga semuanya diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.